Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Adapun pembawa materi dari kelompok kami yakni Herawati, Anissa Nugrah, Dian Rahmadani, Miftahul Khair, dan Ahmad Aliansyah. Adapun tujuan dari materi kami ini yakni mengenal struktur dan fungsi tubuh tumbuhan sehingga nantinya kita dapat mengetahui bahwa mengapa pohon dapat bertumbuh hingga berbuah. Baiklah, kita masuk pada materi pertama. Jaringan pelindung epidermis. Jaringan ini terletak di bagian luar dan menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Terdiri atas satu sel yang tersusun rapat tanpa adanya ruang antar sel. Selnya merupakan sel hidup tanpa klorofil. Dinding sel bervariasi tergantung pada posisi dan jenis tumbuhannya. Berisi protoplas hidup yang berupa kristal garam, minyak, getah, dan kristal silikat. Jaringan epidermis sendiri memiliki fungsi sebagai pelindung, menyerap air dan mineral, menyokong mekanik, serta menyekresikan lapisan lilin atau kutikula yang bisa mencegah evaporasi pada batang dan daun. Sebagian sel epidermis berkembang menjadi alat tambahan yang disebut dengan deripat epidermis. Deripat epidermis ini memiliki beberapa bentuk, yaitu stomata atau mulut daun yang berfungsi sebagai pertukaran gas, trikoma yang berfungsi sebagai pelindung dan mengurangi penguapan, trikoma berupa rambut sisik, contohnya pada bagian bawah daun durian, sel kipas yang digunakan untuk menyimpan air serta membuka dan menutup daun menggulung, litokis, sel yang berisi kristal kalsium karbonat yang disebut dengan sistolik, sel silika yang menyebabkan batang menjadi keras, dan yang terakhir adalah filamen yang berfungsi untuk menimbun air yang diperoleh dan mengikat O2. Filamen terdapat pada epidermis akar gantung tumbuhan seperti pada tanaman anggrek. Perkenalkan, nama saya Nisa Nugra dengan NIM 21010000015. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai jaringan dasar yang terdapat pada tumbuhan yang biasa disebut dengan jaringan parenkim. Jaringan parenkim adalah jaringan dasar yang hampir ditemukan pada seluruh organ tumbuhan. Nah, jaringan ini tersusun atas dinding sel, sitoplasma, serta vakuola. Sel penyusunnya renggang sehingga terdapat ruang antar sel satu dengan sel yang lainnya. Jaringan parenkim terletak di hampir semua bagian tumbuhan, memiliki ruang antar sel sebagai tempat pertukaran gas CO2 dan O2. Dinding selnya tipis sedangkan vakuolanya besar sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Selnya berbentuk banyak atau biasa disebut dengan polihedral. Sel parenkim berisi klorenkim yang berperan sebagai tempat terjadinya fotosintesis tumbuhan dan leukoplas sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Berdasarkan fungsinya, sel jaringan parenkim terdiri atas beberapa jenis, seperti yang pertama, parenkim asimilasi atau biasa disebut dengan klorenkim yang berperan dalam melakukan fotosintesis sehingga hanya terdapat pada tumbuhan hijau yang mempunyai klorofil. Yang kedua, parenkim udara atau biasa disebut dengan aerenkim, terdapat pada alat penampung tumbuhan hidrofit yang biasa kita lihat sehari-hari seperti eceng gondok. Yang ketiga, parenkim penimbun sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya umbi, akar rimpang, biji, dan empulur batang. Perkenalkan, nama saya Dian Rahmadani dengan NIM 2101055011025. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Anissa Nugrah yakni jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu ada jaringan parenkim penutup luka, di mana jaringan ini memiliki kemampuan untuk memulihkan diri terhadap luka karena memiliki karakteristik yang meristematis, di mana memiliki sel-sel yang masih muda sehingga aktif dalam melakukan pertumbuhan dan pembelahan. Selain itu, jaringan ini juga disebut dengan cambium gabus, di mana ia berfungsi sebagai pelindung untuk menggantikan jaringan epidermis yang rusak dengan cara menebal. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim pengangkut, di mana jaringan ini merupakan salah satu penyusun dari jaringan pengangkut xilem dan floem, yang mana mungkin kita tidak asing lagi dengan namanya, yakni xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, serta floem yang berfungsi untuk mengedarkan hasil proses fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sehingga jaringan parenkim pengangkut ini memiliki fungsi yang sama dengan jaringan
pengangkut yakni xilem dan floem. Yang terakhir itu ada jaringan parenkim air, di mana merupakan jaringan parenkim yang mampu menyerap air karena memiliki sel yang berdinding tipis dengan vakuola yang besar, di mana dengan tipisnya dinding dan vakuola yang besar ini memiliki kemampuan untuk menyerap air dengan cepat dan banyak dalam menyimpan cadangan makanan. Jaringan parenkim ini sangat dibutuhkan pada tumbuhan xerofit dan epifit, di mana kita ketahui bahwa tumbuhan ini sering kita jumpai pada lahan yang kering, sehingga jaringan parenkim ini berfungsi sebagai penampung air dari tumbuhan tersebut. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu jaringan parenkim berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu ada jaringan parenkim palisade, di mana ia terdiri atas sel-sel yang berbentuk panjang tegap dan mengandung banyak kloroplas, sehingga jaringan ini terdapat pada mesofil, daun, dan biji. Selanjutnya yaitu jaringan parenkim bunga karang, di mana terdiri atas sel-sel yang bentuk dan ukurannya tidak teratur dan memiliki ruang antar sel yang lebih besar. Jaringan parenkim ini terdapat pada mesofil daun. Selanjutnya, jaringan parenkim lipatan. Jaringan ini terdiri atas sel-sel dengan dinding sel yang mengalami lipatan ke arah dalam dan mengandung banyak kloroplas. Jaringan ini terdapat pada mesofil daun pinus dan padi. Yang terakhir itu ada jaringan parenkim bintang, di mana seperti dengan namanya, jaringan ini seperti berbentuk bintang, saling bersambungan di ujungnya sehingga banyak mempunyai ruang antar sel. Hai, saya Miftah Ukaira dengan NIM 2101055010119. Jaringan penguat merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan, selnya kuat dan tebal, serta telah mengalami spesialisasi. Jaringan penguat berfungsi sebagai penegak dan penguat daun, melindungi embrio biji, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, memperkuat jaringan parenkim, dan melindungi jaringan pengangkut. Berdasarkan bentuk dan sifatnya dibagi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan organ penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif membelah, terdapat pada akar, daun, bunga, dan buah yang terkena cahaya matahari. Tersusun atas sel hidup yang plastis dan dapat merenggang. Dinding sel tidak ada lignin tetapi mengandung selulosa, pektin, dan hemiselulosa. Jaringan kolenkim menjadi penguat utama organ tumbuhan yang masih muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alen Syafirudin dengan NIM 2101055010023. Selanjutnya, saya akan membawakan materi mengenai dua jaringan penyokong lainnya. Yang pertama, jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim berdasarkan bentuk penebalan dan letaknya terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, kolenkim angular. Kolenkim angular merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada bagian-bagian sudutnya. Jaringan kolenkim ini sering ditemukan pada dedaunan, misalnya pada daun tanaman seledri. 2. Kolenkim lamelar atau tangesial merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada dinding-dinding sel yang tangesial atau menjalar saja. Jaringan kolenkim ini mempunyai dinding sel yang tebal hanya ketika jaringan kolenkim ini sejajar dengan permukaan struktur tempat ditemukannya jaringan kolenkim ini. Dalam penebalan ini memungkinkan untuk memberi kekuatan yang lebih besar dan dukungan untuk lapisan luar struktur tanaman, apakah itu untuk sebuah batang atau daun. 3. Kolenkim anular merupakan jenis kolenkim berjenis langka, di mana pada dinding selnya menebal dengan rata. Contohnya pada daun wortel dan beberapa tanaman merambat. 4. Kolenkim lacunate atau lakunar merupakan jaringan kolenkim yang mengalami penebalan pada permukaan ruang antar sel. Jaringan kolenkim ini dikenal karena memiliki banyak ruang antar sel-selnya. Selanjutnya, jaringan sklerenkim. Sklerenkim merupakan jaringan penguat tumbuhan yang terdiri atas sel-sel mati. Dinding sel sklerenkim sangat kuat
tebal dan banyak mengandung lignin. Berdasarkan bentuknya, sklerenchyme dibagi menjadi dua macam, yaitu serabut dan sel batu, atau sklerit. Serabut atau serat berasal dari jaringan meristem dan umumnya terdiri atas sel-sel panjang dan bergerombolan membentuk anyaman atau pita. Contohnya adalah pelapa daun pisang. Sedangkan sel batu atau sklerit merupakan jaringan sklerenchyme yang bentuk selnya membulat dan dinding sel yang mengalami penebalan. Contohnya tempurung kelapa atau kulit biji keras. Ciri-ciri jaringan sklerenchyme diantaranya yang pertama yakni tersusun dari sel-sel mati, mengandung senyawa lignin sehingga sel-selnya kuat dan keras, tidak mengandung protoplas, dinding selnya tebal. Berdasarkan bentuknya, sel sklerenchyme dibedakan menjadi dua, yakni sklerit atau sel batu, sel mati berbentuk bulat dan berdinding keras. Fiber atau serabut sklerenchyme berbentuk panjang terdapat pada permukaan batang.